Hello, welcome to my channel, Virama. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Virama. Hari ini Virama akan menceritakan tentang Lawang Sewu. Yuk, siapin camilan dan nyalakan suaranya. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah dan ikon terkenal di kota Semarang, Jawa Tengah. Namanya berasal dari bahasa Jawa, lawang berarti pintu dan sewu berarti 1000, sehingga secara harfiah berarti 1000 pintu. Awal pembangunan di era kolonial Belanda, Lawang Sewu mulai dibangun pada tahun 1904 dan selesai secara bertahap hingga tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara arsitektur bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda, Prof. Jacob F. Glinhammer dan Benjir Kondek. Desainnya mencerminkan gaya Hindia baru dan menggunakan bahan seperti batu bata keramik berwarna oranye yang saat itu melambangkan kemakmuran. Fungsi awal gedung ini awalnya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda, yaitu Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij (NIS). Setelah itu, waktu masa pendudukan Jepang masuk ke Indonesia. Tahun 1942-1945, Lawang Sewu diambil alih dan digunakan sebagai kantor transportasi Ryukusokyoku dan juga sebagai penjara serta lokasi eksekusi mati. Lorong bawah tanahnya konon menjadi tempat penyiksaan tahanan. Lawang Sewu juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang pada Oktober tahun 1945 antara Angkatan Pemuda Kereta Api ANK Indonesia melawan tentara Jepang. Banyak pejuang Indonesia gugur dalam peristiwa ini. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini sempat menjadi kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARE). Pada tahun-tahun 1994, Lawang Sewu diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pada tahun 2009 dilakukan restorasi besar-besaran dan sejak tahun 2011, Lawang Sewu diresmikan sebagai cagar budaya dan kini berfungsi sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian Indonesia. Lawang Sewu, meskipun dijuluki 1000 pintu, faktanya jumlah pintu di Lawang Sewu tidak mencapai 1000. Jumlahnya berkisar antara 429 hingga 928 pintu. Tergantung cara menghitung pintu utama dan daun pintu. Julukan ini muncul karena saking banyaknya pintu dan jendela besar di bangunan tersebut yang dari kejauhan terlihat seperti deretan pintu. Pembangunannya diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter dan diganti dengan lapisan vulkanis untuk membuat bangunan ini kokoh dan anti gempa. Gedung utama Gedung A memiliki 2 menara kembar di bagian atas yang awalnya digunakan sebagai tempat penampungan air. Lawang Sewu kini menjadi tempat wisata sejarah yang megah, menampilkan keindahan arsitektur kolonial yang elegan dan menyimpan pelajaran berharga tentang sejarah perkeretaapian dan perjuangan bangsa Indonesia. Lawang Sewu terkenal memiliki reputasi sebagai salah satu bangunan paling angker di Indonesia. Sering diceritakan adanya penampakan hantu wanita Belanda noni berkebaya putih yang konon sering terlihat di koridor-koridor bangunan. Karena sejarahnya yang kelam sebagai tempat penyiksaan dan eksekusi pada masa pendudukan Jepang, banyak yang percaya bahwa roh-roh prajurit Jepang dan tahanan Indonesia maupun Belanda masih menghuni Lawang Sewu, terutama di area penjara bawah tanah.
Lorong bawah tanah yang gelap dan lembab disebut-sebut sebagai lokasi yang paling angker karena pernah digunakan sebagai penjara air dan tempat hukuman. Bau anyir darah konon sering tercium di sana. Beginilah cerita tentang sejarah Lawang Sewu. Kalau mau berkunjung ke Lawang Sewu, bisa ke Kota Semarang dan di sana nanti biasanya ada pemandu wisata. Oke teman-teman, Virama pamit dahulu. Nantikan video-video selanjutnya dari kami. Minta tolong teman-teman di subscribe. Thank you.